Halo teman-teman semua, ketemu lagi di podcast kita, podcast anak-anak milenial. Ya, saat ini kita akan bahas tentang podcast Passion Berakhlak, yaitu tentang stereotype PNS. Nah, saat lagi saya bersama teman saya yang jauh di sana, Mas Krisno Gunawan. Mas Nu mungkin boleh dengan dirinya sama teman-teman podcast kita. Oke, terima kasih Mas. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisno Gunawan, instansi kantor UPBU kelas 3 Nangapino, Kalimantan Barat. Saya asalnya dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Palembang. Ya, Mas. Mau untuk diri nih Mas, Oke, biar boleh, lebih boleh. akrab kan kita. Iya, benar. Nama saya Fardani Mas, Hmm. penempatan kantor PBU Kelas 3 Tiom, Provinsi Papua Pegunungan. Informasi kita provinsi baru nih Mas, Oh, gitu. kan dari Provinsi Papua. Ya. Saya asal dari Jambi Mas. Wah, Jambi ya. Sama Sumatera kita ya. Saya pernah tuh Sama ke satu aliran sungai. ya, saya pernah ke apa namanya. Oh ya, baru ingat Mas. Saya tuh ada keluarga tuh di Tempino kemarin udah sempat ke sana. Oh iya, Hmm, itu perbatasan Mas, perbatasan Jambi sama ya, Palembang itu. perbatasan Sumatera Selatan sama Jambi. Aman Mas di Tanggapino? Aman, aman. Di sini tadi semalam hujan, pagi hujan. Biasa, tapi di sini panas. Beda sama di Palembang panasnya. Sama Mas, saya di sini panas juga. Kebetulan saya masih di kantor perwakilan Mas di Sentani, belum naik terkait kendala punya latar buat kita nanti kan. Oh iya. Oke, mungkin Mas Baik supaya Mas, mempersingkat waktu kita langsung ke podcastnya aja, gitu kan? Yaitu tentang kita dapat tugas itu tentang stereotip PNS nih. Nah, gimana nih menurut Mas? Biar lebih ini kita gantian aja Mas ya. Nanti Masnya kira-kira kalau warga Jambi atau di Papua itu stereotipnya kayak gimana sih tentang PNS? Oke. Coba Mas dipersilakan langsung aja. ya Mas. Mungkin sebagian besar di Indonesia, menurut saya PNS itu adalah pekerjaan yang idaman Mas. Soalnya apa kan? Jadi pandangan negatifnya kerjanya santai, eh, jaminan hari tuanya ada pensiunnya, sakit dibayarin, terus juga buat mertua orang tua yang mau cari menantu nih itu Hmm. ya mungkin Mas tahu lah, tanyanya apa PNS nggak, tahu Oh, ini di mana gitu. Nah, itu ya sebagai pekerjaan idaman. wah. Kalau di Jambi sih sama Mas. Kalau Mas Wisnu gimana menurut Mas Wisnu? Kurang lebih sama sih, berarti sama aja ya, stereotipnya mirip-mirip ya. Se-Indonesia kayaknya mirip kayak gitu ya. Oh ya, Mas Pardani udah berkeluarga ya kan? Ya alhamdulillah Mas, berkeluarga nih Oh Mas. iya, tuh gimana tuh? Mas Wisnu? Oh, saya kebetulan belum. Oh ya, Ya gimana tuh Mas? Kan pas berkeluarga berarti belum belum CPNS ya, awal nikah. iya belum. Nah itu gimana tuh? Tadi kan CPNS, PNS menantu idaman tuh. Nah ada perubahan nggak tuh dari mertua tuh setelah jadi CPNS? Apa tuh ada perubahan gitu kan dari biasanya gitu kan? Udah berubah nih statusnya. Gimana terkait stereotip tadi? Share dong pengalaman. Iya. Pengalamannya kalau alhamdulillahnya nih Mas, untungnya orang Hmm? tua mertua eh, orang tuanya itu dia
kebetulan dia dari birokrasi juga mas, dia kan juga, jadi dia udah terbuka lah terkait terkait masalah itu kan. Banyak sih orang tua yang awam itu yang masih Ya benar. belum dapat informasi atau apa gitu. Kalau saya alhamdulillah dibuka dengan tangan yang lebar nih mas, alhamdulillahnya. Ya, oke. Berarti karena mertuanya juga PNS, jadi dia pasti udah ngerti gitu ya. Ya. Ada lagi mas kira-kira stereotip yang lain? Ada juga yang gini mas, yang bilang PNS itu tidak produktif. Kenapa tuh? Harusnya absen pulang, terus jam pulang nanti ini lagi absen lagi, fingerprint kan. Nah bagaimana nih mas dengan yang terjadi di kantor PBU dan Apino, ada nggak seperti itu mas? Kalau masalah stereotip ini kalau di tempat saya sebagian ada. Ya, jadi bisa dibilang oknum lah gitu ya. Jadi menurut saya ya wajar jika ada stereotip seperti itu, karena memang sebagian kecil memang terjadi di beberapa daerah gitu, beberapa tempat. Jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa stereotip ini muncul ya memang karena ada faktanya gitu. Walaupun sekarang udah lebih baik dari sebelumnya, karena ya lebih baik lah. Jadi menurut Mas, kalau untuk mengatasi ini atau sikap kita menurut Mas jadi gimana nih terkait isu atau stereotip ini, kita sebagai CPNS nih bagaimana nih menurut Mas? Sikap kita sebagai CPNS ya pertama-tama ya daripada maksudnya gini, sikap kita itu mencontohkan diri kita sendiri mas. Contoh sama yang senior bahwa kita disiplin, terus dan tepat waktu, pulang tepat waktu, memberikan contoh mas. Dan juga kita sebagai binatang kita jangan juga bawa langsung bilang gini nih, ngomong gini, aduh mas harusnya gini loh mas, tentu yang benar gini, terus kita kerja sesuai fokus kita ngapain gitu kan. Paling kita sebagai junior ya paling kita mencontohkan diri kita sendiri bahwa kita ini absen, kita melakukan fokus kita, menjalankan fokus kita sebelumnya ngapain, sudah terjadi ngapain. Kayak gitu sih mas. Wah ya benar, saya juga setuju sih. Menurut saya kita nggak bisa mengubah hal besar kadang ya, kadang perubahan besar dimulai dari hal kecil dulu ya, dimulai dari diri kita sendiri kayaknya ya. Jadi kita sependapat nih ya, siapa tahu ya kan dari perubahan kita bisa mempengaruhi orang di sekitar kita gitu ya mas ya. Iya bener mas. Mas kalau boleh tahu nih mas, mas di mana nih mas, di kantor Pembina Apino mas? Saya di petugas PKPPK mas. Kalau masnya gimana? Oh sama mas. Wah sama kita ya. Oke. Nanti kita mana nih mas? Sharing ya. Ya. Belajar ya. Ya belajar. Gimana mas kegiatan sehari-hari sana mas? Oke di sini. Sharing dong buat teman-teman. Boleh. Tahu juga kan? Di sini untuk unit PK itu lumayan aktif dibanding yang lain kebetulan, karena di Nangapino ini bandaranya belum aktif penerbangannya sejak corona kemarin. Nah jadi kita ya aktivitas pagi ya siap-siap, beres-beres, bersih kantor, terus latihan pagi untuk PK gitu mas. Pokoknya kita lebih ke persiapan aja, kita lebih ke standby itu sih mas. Oke. Gimana? Baik lagi mas ke ini kita ke benang merah kita. Oke, boleh Karena boleh lanjut. Menurut mas gimana nih pandangan terkait karena itu menjadi itu gampang. Kan uang 200 juta 300 juta jadi itu barang, jadi lolos kan. Menurut mas gimana? Stereotip yang berkembang di masyarakat bahwa PNS itu ya ala nyogok juga pun udah bisa lolos kan. Padahal sekarang kan kita sebagai ASN yang berakhlak
generasi milenial memang. Padahal udah menurut saya sih ya, kita perjuangan itu sangat sulit sekali buat menjadi PNS. Benar. Menurut Mas Wisnu gimana nih Mas? Oke, jadi Pandangannya? stereotipnya kalau PNS itu pasti nyogok gitu ya. Iya. Ya, Oh ya. Itu menurut saya ya semua stereotip itu memang mungkin saja memang terjadi ya, entah sebelumnya atau sekarang. Jadi tidak bisa disalahkan juga. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri atau kita tahu sendiri gitu kan, kita melewati sendiri, kita tes dari awal persiapan dari SKD, SKB, MCU dan sebagainya kita kan murni gitu kan, dan semuanya bisa dilihat gitu hasilnya. Sekarang udah digital, udah ada bisa dilihat live stream di YouTube, semuanya lebih terbuka. Jadi ya kesempatan atau yang seperti itu tadi udah mungkin hampir sudah tidak ada, ya kan, bisa dibilang seperti itu. Kalau Masnya sendiri gimana pendapatnya? pendapat saya ya itu Mas. Jadi PNS ini, waduh, sangat sulit sekali ya. Jangan kita dari awal, dari administrasi, melaporkan ini, belajar, kasih, SKB, dan tahapan-tahapan berikutnya. Aduh, sangat menguras energi kita. Benar. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu nih Mas. Iya, Satu rumah yang besar sekali. besar. Bahkan kita sama unitnya sama ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Oke. Oke Mas, kita itu gitu Mas. Benar-benar. Jadi menurut saya hampir stereotip itu hampir sama semua ya. Ada yang positif, mungkin ada yang negatif, ya tergantungnya. Gitu. Ada lagi Mas yang pengen disampaikan tentang stereotipnya tadi? Kira-kira gimana? Iya. Ada lagi nggak? Dan juga ini satu lagi Mas. Boleh. Revolusi industri 4.0 yang bahas tentang industri 4.0. Halo? Ya. Langsung jadi Mas. Revolusi industri 4.0. Di zaman yang sekarang ini semua digital. Benar. Laporan digital. Iya kan? Iya. Laporan digital. Digital kan? Imsit dan lain juga. Jarang sekali ya saya yang nangkap teknologi. Jauh-jauh semua kita kan. Benar. Nah, gimana nih yang bilang bahwa kompetensi ASN itu rendah, nggak tahu apa ya, mungkin melihat informasi lah terkait cara ini. Sekarang semua kita kan sharing aja info sebentar aja udah sampai di kita di grup WA atau apa kan. Benar. Gimana nih pandangan ASN itu kompetensinya rendah? Oke, kalau menurut saya ya kalau kompetensi di bidang IT gitu ya, yang seperti Mas bilang, saya rasa dengan perubahan zaman seperti sekarang ya kebanyakan pasti sudah paham gitu ya. Kemudian mungkin menurut saya bukan masalah di teknologinya sih, lebih ke etikanya sih yang lebih penting ditekankan menurut saya sih. Ya mau secanggih apapun juga kalau disalahgunakan ya percuma gitu. Kalau teknologi bisa dipelajari gitu, tapi kalau yang itu tadi tuh agak susah, jadi memang benar-benar harus gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya malah fokus ke situnya gitu. Kalau teknologi apalagi anak muda zaman sekarang sih cepat dia beradaptasinya, udah terbiasa, beda dengan zaman kita kecil dulu kali ya. Kalau kita dulu kan mungkin nggak ada gitu, zoom seperti ini nggak ada gitu. Itu sih Mas menurut saya. Jadi kesimpulan kita apa nih Mas? Iya, jadi kita udah Benang merah ya. Iya banyak ya kita. Menurut Jadi Mas Wisnu gimana? kalau dari yang Mas Pardani sampaikan tadi sih saya hampir semuanya setuju ya, maksudnya stereotipnya hampir sama semua. Tadi kalau mau saya simpulkan tadi PNS menantu idaman gitu ya kan. Ya
Tuh, terus juga kalau PNS tuh cepat kayanya gitu ya. Padahal kan belum tentu ya kan. Kalau kitanya nggak kerja ya nggak kaya gitu ya. Terus PNS kerjanya santai. Ini kayaknya saya nggak tahu sih orang lihatnya dari mana. Tapi kalau dari yang kita alamin itu kayaknya nggak ada santai-santainya ya. Oke, terus PNS saya tambahin deh ya, PNS itu hidupnya terjamin kayaknya ya. Banyak juga orang-orang gitu, oh enak ya PNS hidupnya terjamin gitu ya. Dan menurut saya sih ada benarnya, banyak benarnya juga, dalam artian terjamin dalam hal ada pensiunannya itu aja, selebihnya ya sama gitu. Itu aja sih secara itu kalau menurut saya. Kalau masnya gimana ya, kesimpulan yang menurut mas tentang pembahasan kita ini? Ya, menurut saya lebih kurang sama sih mas. Ya, kita itu sebagai ASN, kita itu sangat dituntut ya, sebagai ASN yang berakhlak, dan juga kita bangga melayani bangsa. Mungkin masyarakat banyak ini sih berpikir bahwa PNS itu kerjanya santai, duduk-duduk, udah nanti aja ngerjainnya. Padahal kita itu sangat di deadline sama waktu, sama waktu. Nah, Kadang itu juga banyak juga sih kita kerja itu ya, kan di jadwal jam kerja nih gini nih mas, jam 7, jam 5 balik misalnya kan. ya. Juga teman-teman juga banyak belum tahu juga sih bahwa PNS itu, ASN itu juga kadang balik jam 8 malam, Benar. jam 6 malam, sore. Itu kita dituntut harus cepat menyelesaikan tugas kita gitu kan. Dan juga sangat tidak baik bahwa pekerjaan itu dibawa pulang ke rumah. Karena kita udah capek di kantor, di rumah ngerti juga, terus sama anak istri nanti ini, jadi kerja kita nggak fokus di diri, makanya tuh kita sangat dikejar gitu lain. Kita nggak boleh menunda-nunda kita. Itu untuk saya sih mas. Jadi bagaimana nih mas, dari stereotip ini kan kebanyakan yang negatifnya ya kan daripada yang positifnya gitu kan. Lebih banyak orang menilai PNS itu yang negatif gitu ya. Nah, menurut mas jadi gimana nih peran kita nih sebagai ASN untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan stereotip yang negatif tadi itu? Peran kita sebagai ASN ya, ini kita nggak bisa mengubah waktu itu dalam sekejap. Benar. Sampai kita ASN sangat besar sekali ya di Indonesia. Paling kita menentukan diri kita dari hal yang kecil mas, dari keluarga, dari tetangga kita, terus kantor kita gitu kan. Kita masih atau yang berakhlak, berorientasi pelayanan. Kita ini tepat waktu juga kerja gitu kan. Benar. Memberikan contoh dari hal yang kecil mas. Yang paling hal kecil itu ya, kita kerja SOP kita, pagi kita ngapain, terus udah terkata semua tuh mas, pagi ngapain, itu udah terjadwal semua kerja kita gitu kan. Menurut saya gitu sih mas. Saya setuju sih, benar. Jadi kita ya mulai dari sama seperti sebelumnya ya, kita mulai dari diri kita sendiri kayaknya mas ya. Jadi kita nggak perlu balas omongannya gitu ya, nggak perlu oh PNS tuh bukan, tapi kita lebih ke actionnya aja gitu ya kayaknya ya. Menjalankan tugasnya sesuai dengan aturannya dan sebagainya gitu. Oke mas, kayaknya menarik sekali obrolannya. Nanti mungkin kapan-kapan kita di luar podcast ini bisa saling sharing-sharing lagi mungkin kali ya. Mungkin karena ini waktu juga ya, ini waktu juga udah mau siang gitu ya. Kita mungkin cukupkan dulu untuk podcast ini ya. Nanti kita sambung lagi dah di bisa WhatsApp call gitu ya atau apa gitu. Oke, buat penonton semua jangan lupa ya like, comment, and share. Oke. Gimana? Ya kan mas? Terima kasih. Ya.